Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 299, Hadiah Luar Biasa dari Jordan. Ya Tuhan, sepasang anting berlian yang cantik sekali. Emily tercengang. Dia adalah seorang pramugari yang sering bepergian ke seluruh dunia, jadi dia telah mengunjungi sebagian besar toko barang mewah di seluruh dunia. Akan tetapi, bahkan seorang gadis berwawasan luas seperti dia pun terpana melihat anting-anting itu. Dia belum pernah melihat anting berlian yang begitu indah dengan warna yang begitu cemerlang. Salah satu antingnya berwarna biru, dan yang lainnya berwarna merah muda. Emily tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan rampingnya dan meremas salah satu anting itu. Ia tak henti-hentinya berseru kagum, indah sekali. Melihat betapa terobsesinya Emily, Jordan tersenyum, berpikir dalam hati bahwa sepasang anting-anting ini benar-benar hadiah yang tidak dapat ditolak oleh wanita manapun. Jordan memperkenalkan, kedua anting berlian ini diberi nama Apollo dan Artemis, yang masing-masing diambil dari nama Dewa Matahari dan Dewi Bintang. Apollo Blue memiliki berat 14,54 karat, internally flawless, sedangkan Artemis Pink memiliki berat 16,00 karat, tingkat kejernihan VVS2. Ini adalah anting berlian berwarna termahal di dunia. Emily bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga anting-anting ini. Jordan berkata, yang berwarna merah muda nilainya 15,3 juta dolar sedangkan yang berwarna biru nilainya 42,1 juta dolar. Apa? 42,1 juta dolar. Memegang anting berlian senilai 42,1 juta dolar, tangan Emily mulai gemetar. Anting berlian kecil sebenarnya harganya lebih mahal dari rumah mewah di Houston. Aku benar-benar iri pada kakak. Emily merasa iri. Siapa yang tidak ingin memiliki sepasang anting berlian seperti itu? Sambil memegang lengan Jordan dengan penuh rasa sayang, Emily berkata, Jordan, bolehkah aku memakai anting berlian merah muda itu, yang mana yang lebih murah dari keduanya? Tolong. Emily terus-menerus menjabat tangan Jordan sambil memohon padanya. Emily memiliki bentuk tubuh yang luar biasa, jadi dia agak canggung saat berpegangan pada lengan Jordan karena dia secara tidak sengaja akan membenturkan bagian tubuh yang salah dengan lengan Jordan. Jordan berkata, aku tidak keberatan asalkan adikmu bersedia meminjamkannya padamu. Terima kasih, Jordan. Aku tahu itu. Kau yang terbaik. Puji Emily dengan gembira. Memang, menjadi kaya itu menyenangkan. Meskipun aku telah menyinggung pacarku dan keluarganya karena tidak menghabiskan waktu bersamanya selama seminggu, adiknya akan memaafkanku dengan mudah asalkan aku memberinya hadiah selangit ini. Baiklah, aku akan membawakan hadiahmu dan surat cinta itu untuk adikku. Tunggu saja kabar baikku. Emily dengan hati-hati memasukkan kembali dua anting berlian yang harganya selangit itu ke dalam kotak. Ia bersiap untuk pergi sambil memegang kotak itu. Jordan mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Victoria tinggal sekarang? Apakah dia tinggal di rumah lamamu atau hotel? Karena Victoria tumbuh di Houston, dia seharusnya punya rumah di sini. Bahkan jika dia tidak melakukannya, Emily masih di Houston sekarang, jadi Victoria mungkin tinggal bersamanya. Emily berkata, adikku sekarang tinggal di villa Paman Russell. Apa? Dia tinggal di villa Russell. Apakah mereka hidup bersama? Wajah Jordan langsung memucat, dan dia telah dikhianati oleh Hailey berkali-kali sebelumnya, jadi dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Bahkan ketika Hailey tinggal bersama Jordan, dia bisa membawa seorang pria ke rumah mereka. Situasinya sekarang adalah Victoria tinggal di rumah Russell. Mungkinkah Victoria tidur dengan Russell karena sedang marah? Jika itu yang terjadi, Jordan pasti marah besar. Victoria dapat menyalahkan Jordan karena mengabaikannya dan tiba-tiba memiliki dua anak lagi, yang membuat keadaan menjadi sulit baginya. Namun, dia tidak boleh tidur dengan mantan kekasihnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Itu balas dendam yang nyata. Emily buru-buru menjelaskan, oh, tidak, mereka tidak tinggal bersama. Paman Russell memiliki beberapa properti di Houston, dan Victoria hanya tinggal di salah satunya. Paman Russell tidak tinggal bersama kami. Kau bisa percaya padaku karena aku tidur di samping Vicky beberapa hari ini, dan Paman Russell tidak pernah menginap. Jordan akhirnya merasa lega setelah mendengar kata-kata Emily. Dia juga merasa mustahil bagi Victoria untuk mengkhianatinya, jadi dia berpendapat bahwa Victoria seharusnya sengaja tinggal di rumah Russell untuk menyakitinya dan membuatnya merasa krisis. Semakin bijaksana seorang wanita, semakin besar kemungkinan pria mengabaikannya. Sebaliknya, pria cenderung lebih peduli pada wanita yang suka membuat masalah. Saat itu, Emily cemberut dan berkata, jangan khawatir, Jordan, adikku pasti meludahimu dengan sengaja. Pikirkan saja, Paman Russell adalah kakak tertua kami dan mantan sahabat ayahku. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menikah? Itu pasti palsu.
Emily berkata sambil tersenyum, tetapi Jordan mulai bersikap tegas setelah mendengar penjelasan Victoria. Jordan setuju dengan spekulasi bahwa Victoria hanya berpura-pura menikahi Russell. Namun, alasan yang diberikan Emily tidak begitu meyakinkan. Alasannya, Russell telah memangsa Victoria 1 dekade lalu. Sejak saat itu, dia bukan lagi sekadar kakak Victoria. Emily yang naif masih tidak tahu bahwa Victoria pernah menjadi simpanan paman Russell. Karena Victoria tidak menyebutkan masalah itu, Jordan berpikir dia seharusnya tidak menceritakannya kepada Emily, jadi dia tetap diam. Hati-hati di jalan. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu kembali. Baiklah, selamat tinggal. Berpakaianlah dan tunggu kabar baikku. Oke. Dengan jaminan Emily, Jordan akhirnya menghela napas lega. Dia hanya perlu menunggu Emily mengatur agar mereka berdua bertemu. Tak lama kemudian, Salvatore secara pribadi mengantar Emily ke Villa Aegean Sea Hills tempat Victoria kini tinggal. Kelompok villa dianggap sebagai kawasan perumahan mewah teratas di Houston. Daerah ini dipuji sebagai salah satu distrik perumahan terbaik bagi orang kaya, dengan gunung besar di belakangnya. Daerah ini seperti bar oksigen alami. Terima kasih, Salvatore. Kau bisa mengantar kami ke pintu masuk. Ada penjaga keamanan di sini, dan kau tidak akan masuk dengan mobil. Aku akan pergi sekarang. Emily tersenyum dan melambaikan tangan kepada Salvatore. Hati-hati, Tuan Jordan. Anda dapat menelepon saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu, kata Salvatore dengan hormat. Haha, oke. Emily tersenyum, mendapati bawahan Jordan cukup menarik. Meskipun Russell dan Jordan kaya, dia merasa Jordan lebih berkuasa. Saat kembali ke villa, Emily berseru, "Vicky, aku kembali." Akan tetapi, meskipun Victoria jelas berada di ruang tamu, dia tidak mengatakan ya. Dia menyadari bahwa Victoria memasang headphone nirkabel di telinganya ketika dia mendekat. Emily melepas headphone Victoria, melihat ponsel Victoria, dan berkata, "Victoria, apakah kamu mendengarkan podcast tentang Inggris lagi? Mengapa kamu suka melakukannya akhir-akhir ini?" "Oh, aku tahu. Apakah kamu berencana untuk pindah ke Inggris bersama Jordan di masa depan, jadi kamu mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentangnya?" Victoria tersipu dan menegur dengan tidak senang, "Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku akan segera menikah dengan Russell, jangan sebut-sebut Jordan lagi." Emily tersenyum, mengetahui bahwa Victoria masih peduli pada Jordan. Ia menyerahkan kotak berisi cincin berlian itu kepada Victoria dan berkata, "Ini dia." "Apa itu?" tanya Victoria. "Buka saja dan lihatlah, dan kau akan tahu," kata Emily misterius. Victoria mengambilnya dan membukanya, dia sangat terkejut hingga menutup mulutnya. "Ini anting berlian favoritku, Apollo dan Artemis. Siapa yang memberimu ini?" Emily berkata sambil tersenyum, "Coba tebak." "Russell," tanya Victoria. "Anting berlian favorit, Apollo dan Artemis. Ini dari siapa?" Ekspresi Victoria tiba-tiba berubah, dan dia bertanya, "Jordan. Kamu sudah bertemu Jordan?"